Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Perdana Putra dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengungkapan dan sarana interpretatif. Di mana anggota dari kelompok 3 sendiri yaitu Aura Tiffany Mulia, Cindy Ardia, Jamila Avelda, Muhammad Fadri, Putika Marliana, dan saya sendiri Yoga Perdana Putra. Nah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu konsep pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan. Menurut Evans tahun 2003, pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam statement keuangan, termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Selanjutnya, menurut Walk, Turney, dan Dodd, pengungkapan berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan, termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan keuangan, serta statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Selanjutnya yaitu mandatory dan voluntary disclosure. Disclosure atau pengungkapan dalam pengertian terluas berarti penyampaian atau rilis informasi. Sedangkan pengungkapan dalam arti sempit mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan pelengkap. Pengungkapan perusahaan mempresentasikan gambar holistik informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak eksternal yang meliputi informasi keuangan atau non-keuangan, kuantitatif dan kualitatif, mandatory disclosure sesuai yang diminta oleh regulator, dan standar akuntansi atau secara voluntary diberikan karena tekanan pihak eksternal atau keputusan dari kebijakan internal. Pengungkapan wajib atau mandatory ini harus dipertimbangkan atas dasar apakah informasi yang sama sebenarnya dapat diperoleh pemakai dari sumber lain, itu secara online melalui internet. Masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan Nur Evans tahun 2003, yaitu yang pertama tingkat memadai atau adequate disclosure, di mana itu tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah. Yang kedua itu tingkat wajar atau etis, fair or ethical disclosure, itu dimana tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan dan pelayanan informasional yang sama. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Yang ketiga itu tingkat penuh atau full disclosure, di mana tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarah. Selanjutnya yaitu perbedaan mandatory disclosure dengan voluntary disclosure, di mana pengertian dari mandatory disclosure tersebut yaitu pengungkapan informasi dalam pemenuhan persyaratan pengungkapan dari regulator dalam bentuk undang-undang, peraturan profesional dalam bentuk standar, dan aturan listing bursa saham. Sedangkan voluntary disclosure pengertiannya sendiri yaitu pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atas peraturan badan pengawas. Selanjutnya di tujuan di mandatory disclosure tersebut yaitu tujuannya untuk memaksimalkan kebutuhan informasi pengguna, memastikan kualitas informasi yang dihasilkan melalui kontrol ketaatan hukum dan standar. Sedangkan voluntary disclosure tersebut tujuannya itu untuk melengkapi proses pelaporan wajib yang dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya secara karakteristik, mandatory disclosure merupakan jumlah informasi minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Sedangkan voluntary disclosure itu karakteristiknya informasi yang dibuat untuk melengkapi dan tambahan dari pengungkapan
yang mewajibkan dan bersifat sukarela. Secara item pengungkapan, mandatory disclosure yaitu semua item yang dipersyaratkan oleh undang-undang, standar akuntansi dan regulator pasar modal. Sedangkan voluntary disclosure, item pengungkapannya itu mempublikasikan informasi tanpa ada persyaratan legal. Mengapa perusahaan melakukannya? Berguna baik pembuat dan pengguna informasi. Secara motif, mandatory disclosure itu konsekuensi dari adanya ketentuan hukum, peraturan pasar modal, badan regulasi, dan standar akuntansi. Sedangkan secara motifnya, voluntary disclosure itu konsekuensi dari adanya asimetri informasi antara dua pihak. Manajer yang mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan investor atau pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ardia dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu C. Siapa yang dituju dalam pengungkapan. Kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju dalam pengungkapan oleh pelaporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan kreditor. FASB 1980 dalam SFAC nomor 1 menyatakan pelaporan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial, kreditor, dan pengguna lainnya. Pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, dan pemerintah dan masyarakat umum. Tujuan pelaporan keuangan kepada investor dan kreditor ini relatif jelas, sedangkan tujuan pelaporan kepada pengawas, konsumen, dan masyarakat umum sulit dirumuskan sehingga dianggap informasi yang berguna bagi investor dan kreditor juga berguna bagi pihak lain. Dan tujuan pengungkapan. Pertama, tujuan melindungi. Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya, mau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu post statement keuangan. Yang kedua, tujuan informatif. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. 3. Tujuan kebutuhan khusus. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju, sementara untuk tujuan penyawan informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan, beserta informasi lain yang terpaut. Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain post statement keuangan, catatan kaki atau catatan atas statement keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklarifikasi sebagai berikut. Post statement keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian yang meliputi neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan aliran kas. PSAK nomor 1 pasal 39 dan 44. Yang kedua, catatan kaki atau footnotes. Metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk elemen statement keuangan. Catatan kaki harus diberi indeks yang jelas dan teratur sehingga memudahkan pengacuan.
Hendriksen dan Van Breda 1992 merinci yang diungkapkan dalam catatan kaki, yaitu perubahan metode, hak kreditor atas aset tertentu, aset atau kewajiban bergantung, pembatasan atas pembayaran, transaksi yang mempengaruhi modal saham dan hak pemegang saham, kontrak eksekutori, pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketiga, penjelasan dalam kurung. Metode ini digunakan untuk makna suatu istilah menunjukkan suatu unsur penilaian alternatif dan acuan. Keempat, istilah teknis. Istilah teknis yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, atau subjudul karena merupakan objek penting dalam akuntansi. Kelima, lampiran. Lampiran berisikan rincian, statement tambahan atau supplementary statements, daftar rincian atau semacamnya. Lampiran ini digunakan untuk menambah informasi lebih dari yang dimuat dalam statement keuangan. Keenam, komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat. Ketujuh, catatan dalam laporan auditor. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai PABU secara otomatis akan tercermin dalam statement keuangannya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.